Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok Agile akan mempresentasikan tugas besar yaitu tentang Rebox. Nah, di aplikasi ini kita akan membahas tentang aplikasi perancangan tentang aplikasi kita. Oke, next. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Zunadea Kusminita Suntoro dengan NIM 1030 124 00192 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Alicia Kirana Nindya dengan NIM 1030 12400 231. Perkenalkan, saya Azumardi Azra dengan NIM 1030 1240 0396. Perkenalkan, saya Wulan Agustin dengan NIM 1030 124 30047. Oke, untuk pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang aplikasi Rebox itu sendiri dalam artian pengertian dari sisi aplikasinya. Nah, aplikasi Rebox ini apa sih? Nah, jadi aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam penyaluran barang layak pakai melalui kotak donasi yang tersebar di berbagai lokasi. Nah, jadi melalui sistem ini tuh pengguna dapat melihat kotak yang tersebar di berbagai kota dan usernya pun bisa memantau status donasi serta berkomunikasi antara donatur dan penerima, dan juga di sisi lainnya itu terdapat admin. Nah, admin ini berfungsi untuk menyetujui bagaimana alur kerja dari user ketika mendekati kotak donasi tersebut. Next. Nah, di sini ada definisi dan istilah itu sendiri di dalam aplikasi penggunaannya. Nah, di sini di aplikasi Rebox ini yang pertama itu ada donatur. Nah, donatur ini sebagai pengguna yang memberikan donasi barang layak pakai. Nah, donatur ini ketika kita melihat donatur ini sebagai wadah atau seseorang yang menyediakan barang-barang yang dimana untuk disalurkan kepada penerima. Nah, yang kedua ini selanjutnya itu penerima. Penerima ini pengguna yang menerima donasi sesuai kebutuhan. Nah, jadi si penerima ini menerima donasi dari berbagai pengguna, yaitu donatur. Nah, donatur ini menyediakan dan penerimanya itu menerima donasi dari donatur. Nah, selanjutnya ini ada kotak donasi. Nah, kotak donasi ini berfungsi untuk ketika si pengguna ingin mendapatkan donasi, maka harus melalui mengunjungi donasi yang tersebar, kotak-kotaknya yang tersebar di seluruh kota. Nah, di sini ada tempat menaruh barang. Nah, ketika si usernya itu ingin berdonasi, jadi donasinya tuh ditaruh di dalam kotak tersebut yang tersebar di berbagai wilayah kota. Nah, selanjutnya ini tentunya ada admin. Nah, admin ini berfungsi untuk menanggung jawab dari validasi serta laporan donasi. Nah, ketika seseorang itu berdonasi, nah donasi tersebut itu ketika barangnya dimasukkan ke dalam kotak donasi, tentunya itu harus dilaksanakan proses cek terlebih dahulu apakah barang tersebut layak atau tidak. Nah, hal tersebut admin lah yang berperan penting dalam penugasan dari kotak tersebut. Nah, selanjutnya ini ada Rebox itu sendiri. Nah, Rebox ini tentunya nama aplikasi kita sendiri yaitu sistem donasi barang berbasis lokasi. Nah, ini menyangkut tentang tadi yaitu kotak-kotak yang tersebar di berbagai wilayah kota. Oke, next. Oke, di sini ada FR atau functional requirement. Nah, yang pertama tentunya kita harus memungkinkan pengguna untuk membuat akun dan login. Nah, ini eh, tipenya itu must have. Yang kedua ini aplikasi harus menampilkan daftar lokasi kotak donasi. Nah, ini tuh ketika kita membuka aplikasi tentunya ada daftar-daftar lokasi yang menerangkan kotak-kotak di mana sih kotak tersebut ditempatkan. Yang FR ketiga tentunya ada sistem memungkinkan komunikasi antara donatur dan penerima. Nah, donatur dan penerima ini tentunya ketika seseorang berdonasi tentunya ada eh, komunikasi antara donatur dan penerima agar barang tersebut mudah untuk ditemukan atau divalidasi. Yang keempat ini ada FR tentang pengguna dapat melihat
daftar barang yang dibutuhkan. Nah, ini tuh ada permintaan barang. Nah, ketika seseorang itu eh, sangat membutuhkan barang atau membutuhkan barang tertentu, nah tentunya di aplikasi tersebut bisa meminta atau melakukan permintaan barang. Selanjutnya ada FR05. Di sini itu pengguna dapat mengajukan permintaan barang tertentu sebagai penerima donasi. Nah, menyangkut yang tadi, ketika tadi itu bisa melihat daftar barangnya. Nah, yang ini tuh tentunya bisa mengajukan permintaan barangnya. Jadi daftar dan permintaan barang. Yang FR06 ini sistemnya itu bisa komunikasi antara donatur dan penerima melalui chat. Nah, tentunya yang tadi itu eh, ketika donatur dan penerima itu bisa chat, nah yang sebelumnya juga bisa kontak secara fisik atau langsung. Jadi setelah fitur chat nanti donatur dan penerima juga bisa bertemu secara langsung. Nah, yang FR ke-7 itu pengguna dapat melacak. Nah, ketika donasi tersebut ada di kotak dan sudah diambil oleh si user atau pengguna, nah tentunya si adminnya itu harus menerima data tentang statusnya. Nah, di sini ada data dikirim, diterima atau selesai. Selanjutnya ada FR08. Nah, di sini itu sistem harus menyimpan riwayat donasi atau penerimaan setiap pengguna. Nah, ketika berdonasi itu dan ketika donasinya sudah selesai, seharusnya di sistem itu sudah tercatat riwayat donasi apa aja yang udah diambil oleh usernya. Dan yang 9 ini ada aplikasi memberikan notifikasi. Nah, ini tuh memberikan notifikasi status donasi kepada pengguna. Nah, notifikasi ini ketika seseorang berdonasi, nah, notifikasi tersebut seharusnya ada di lewat penggunanya terkirim gitu. Notifikasi apa sih yang sedang dikirimkan atau apakah eh, pengiriman ataukah dikirim, diterima atau selesai. Oke, next. Selanjutnya ada FR10. Nah, di sini itu admin dapat memverifikasi akun dan mengelola data kotak donasi. Nah, admin ini berfungsi sebagai eh, validasi data tentunya. Di sini ada memverifikasi akun. Apakah akun tersebut tidak palsu atau fake? Nah, kita harus memvalidasi akun tersebut. Jadi fungsinya untuk memvalidasi. Untuk FR11 ini, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengedit profile termasuk data pribadi dan lokasi. Nah, profile ini berfungsi sebagai apakah orang tersebut sebagai donatur atau penerima atau admin. Nah, jadi harus identitas tersebut yang jelas gitu. Jadi FR2 jadi FR11 itu fungsinya untuk memvalidasi identitas seseorang. Untuk FR12 ini sistem menyediakan fitur pencarian dan filter barang berdasarkan kategori, lokasi, atau kondisi barang. Nah, ketika kita berdonasi, tentunya di wilayah Indonesia ini sangat luas. Nah, makanya kita harus memfilter apa sih barang yang harus kita donasikan. Jadi, apakah kita ingin memilih sepatu, tas, dan lain-lain. Nah, lokasi ini juga tentunya wilayahnya luas di Indonesia, jadi kita harus memfilter lokasi tersebut. Atau kondisi barangnya, apakah kondisinya layak atau tidak layak. Nah, maka admin tersebut harus memverifikasi data tersebut. Yang EPR ke-13 ini harus menampilkan statistik atau laporan jumlah donasi. Nah, ketika kita menerima donasi, nah donasi tersebut harus benar-benar tersalurkan. Nah, gimana sih caranya tersalurkan ke orang lain? Nah, tentunya ini ada laporannya atau statistik. Ketika bulan ini semisalkan 1000 data, maka validasi 1000 data tersebut harus valid dengan si aplikasi kita tersebut. Lalu untuk FR ke-14 ini harus memberikan rekomendasi barang donasi berdasarkan kebutuhan. Nah, ketika tadi di FR sebelumnya kita ada permintaan barang, nah kita tuh harus memberikan rekomendasi apa sih barang yang emang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi ini tuh untuk merekomendasikan sebuah barang. Untuk FR ke-15 ini, sistem harus menyediakan fitur verifikasi donasi barang oleh admin sebelum dikonfirmasi. Nah, ini menyangkut FR sebelumnya, tapi ini dikhususkan untuk verifikasi kondisi barangnya. Jadi sebelumnya itu verifikasi admin tentang identitas seseorang. Nah, ini tuh untuk verifikasi tentang barang apakah layak atau tidak layak untuk dikirimkan ke pengguna. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada sistem harus dapat mencatat menampilkan aktivitas admin untuk menjaga transparansi dan keamanan data. Nah, admin ini kan berfungsi untuk memvalidasi data. Nah, ketika memvalidasi, kita harus juga mencatat apakah admin tersebut transparan ke pengguna atau tidak.
Jadi fungsinya untuk keamanan data. Oke, next. Nah, untuk modul ini sebenarnya dikaitkan dengan FR tertentu. Jadi ini tuh seperti kayak misalnya akun pengguna, terus kotak donasi di sini sebuah komponennya, dan di sebelah kanan itu sebuah keterangan FR yang bersangkutan. Nah, di sini saya akan mempersingkat aja. Jadi yang pertama ini ada akun. Nah, akun ini tentunya berkaitan dengan FR1, yaitu melalui autentikasi registrasi. Yang kedua ini ada profil pengguna. Nah, si profil pengguna ini FR-nya tentunya dengan FR10, yaitu mengelola data profil pengguna seperti nama, foto, dan lokasi. Yang ketiga ini ada kotak donasi. Kaitannya dengan FR02 dan FR09, di sini ada mengelola data data kotak donasi dan status aktif atau tidak oleh admin. Yang keempat ini ada donasi barang. Nah, di sini ada kaitannya dengan FR16, yaitu mengelola input data barang donasi dan deskripsi barang. Yang kelima ada permintaan barang. Nah, kaitannya dengan FR05, di sini ada tentang pengajuan permintaan barang. Yang keenam ini ada verifikasi barang. Nah, verifikasi barang ini kaitannya dengan FR14, yaitu untuk memverifikasi kondisi fisik barang tersebut. Untuk yang ketujuh ini ada status donasi, kaitannya dengan FR06, yaitu untuk menampilkan status donasi dikirim, diterima, atau selesai. Yang kedelapan ada riwayat donasi. Jadi di sini kaitannya dengan FR07. Riwayat ini tentunya untuk menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi donasi. Yang kesembilan ada chat komunikasi, kaitannya dengan FR03. Di sini untuk komunikasi antara donatur dan penerima. Untuk yang ke-10 ada notifikasi, ada FR08, kaitannya untuk notifikasi kepada status donasi perubahannya. Untuk yang ke-11 ada pencarian dan filter dengan FR11. Di sini seperti yang tadi, yaitu pencarian filter barang atau lokasi. Yang ke-12 ada laporan statistik dengan FR12, yaitu menyediakan laporan atau statistik data dalam aktivitas donasi. Lalu ke-13 itu ada rekomendasi sistem. Yang ini untuk merekomendasikan barang-barang dan donasi tersebut. Jadi kaitannya dengan FR13. Nah, yang ke-14 ini ada modul log atau dan keamanan sistem. Nah, ini tuh untuk mencatat aktivitas admin itu transparan atau tidak. Kaitannya dengan FR15. Next. Nah, ini untuk sasaran pengguna aplikasi tersebut, kita ada dua sasarannya, yaitu komunitas dan masyarakat. Nah, ini komunitas itu seperti panti asuhan, panti jompo, atau emang komunitas-komunitas sosial yang membutuhkan barang-barang donasi. Nah, masyarakat ini sebenarnya bisa didefinisikan sebagai masyarakat luas yang memang juga untuk membutuhkan barang-barang donasi. Next. Oke, ini untuk UI-nya singkat saja. Yang pertama ini ada onboarding di sini untuk memperkenalkan secara singkat aplikasi itu sendiri. Yang kedua ini ada home dan profile. Home ini tentunya ada kotak-kotak donasi. Yang selanjutnya ada alur login untuk login pengguna atau donatur. Yang ini ada alur donasi. Di sini ada donasi barang dan permintaan barang. Ada kotaknya dan ada juga detail barangnya. Lalu ada informasi penerima di sini untuk melihat menyalurkan barang itu kemana sih, ada komunitas, masyarakat, atau dan lain-lain di sini tertera. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ada riwayat barang. Di sini kita bisa melihat barang yang telah didonasikan. Lalu ada chat antara donatur dan penerima. Di sini juga tersedia ada filter pencarian barang. Terus ada permintaan barang, apa yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Di bawah juga ada verifikasi panduan. Nah, di sini untuk panduan apakah seseorang itu berhak untuk berdonasi atau tidak. Jadi di sini ada verifikasi melalui KTP. Jadi untuk tidak dipalsukan datanya, kita harus memverifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada untuk filter tadi, berkaitan dengan filter itu ada lokasi, memfilter lokasi wilayah yang emang kita pengen cari. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah use case skenario dari aplikasi kami.
Berikut beberapa use case skenario dari aplikasi Rebox. Yang pertama, use case login dan pembuatan akun. Deskripsinya itu, pengguna dapat membuat akun baru atau login ke aplikasi Rebox untuk mengakses fitur donasi. Aktornya sendiri itu ada pengguna. Untuk preconditionnya, aplikasi sudah terinstall dan pengguna membuka halaman login atau registrasi. Untuk post conditionnya, pengguna berhasil masuk ke sistem dan dapat mengakses fitur Rebox. Normal flow of event, pertama, pengguna membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan form login dan opsi daftar baru. 3. Pengguna mengisi data seperti email, password, atau data pribadi lainnya. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi data, lalu jika berhasil, sistem menampilkan halaman utama setelah login berhasil. Untuk alternative flow of event, jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error. Yang kedua, jika akun belum terdaftar, pengguna dapat memilih opsi daftar sekarang. Selanjutnya ada use case pemberitahuan status donasi. Deskripsinya, sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada pengguna setiap kali status donasi mereka berubah. Aktor dari use case ini yaitu ada sistem dan donatur. Untuk preconditionnya, donatur telah melakukan pengajuan donasi. Untuk post conditionnya, donatur menerima notifikasi tentang status terbaru dari donasinya. Normal flow of event-nya, pertama, sistem memantau perubahan status donasi. Lalu, sistem akan mengirimkan notifikasi ke akun pengguna, dan donatur dapat melihat notifikasinya di aplikasinya. Untuk alternative flow of event-nya, jika notifikasi gagal dikirim, sistem akan mencatat log kesalahannya dan mencoba ulang. Selanjutnya, ada use case transparansi dan keamanan data. Untuk deskripsinya, sistem mencatat dan menampilkan aktivitas log admin untuk menjaga transparansi serta keamanan data. Aktor dari use case ini adalah admin. Preconditionnya, admin telah melakukan aktivitas di sistem. Untuk post conditionnya, aktivitas tercatat dan dapat ditinjau di log sistem. Normal flow of event, pertama, admin melakukan suatu tindakan, seperti edit data. Lalu, sistem akan mencatat waktu, jenis aktivitas, dan identitas admin. Terakhir, log disimpan dan dapat diakses oleh admin dengan hak tertentu. Selanjutnya, alternative flow of event-nya. Jika log gagal disimpan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan mencoba ulang otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada activity diagram dari aplikasi kami. Nah, di sini yang pertama, user akan memilih role. Ada dua role, yaitu donatur dan penerima. Kalau untuk donatur, user akan meregister sebagai donatur, lalu akan login sebagai donatur, lalu akan masuk ke dashboard donatur. Nah, untuk melakukan kegiatannya, di sini donatur akan memilih lokasi untuk berdonasi, lalu akan input barang donasi. Selanjutnya, akan melakukan pos barang donasi dan akan melihat permintaan barang. Nah, kalau misalkan permintaannya sesuai, akan ada pilihan untuk pilih permintaan dan masuk ke komunikasi via chat. Tapi kalau misalkan tidak, akan kembali ke lihat daftar barang, lalu pilih barang sesuai kebutuhan, buat permintaan barang, lalu baru komunikasi via chat. Setelah itu, donatur akan update status kalau barang sedang dikirim. Dan penerima akan melacak statusnya. Donatur juga dapat melacak status, lalu jika sudah diterima, penerima akan mengkonfirmasi penerimaan. Terus kalau misalkan penerima sudah mengupdate status sudah diterima, dan setelah itu simpan ke riwayat penerimaan. Tapi kalau misalkan user memilih role sebagai penerima, di sini user akan register sebagai penerima, lalu akan upload dokumen verifikasi. Nah, di sini akan dilakukan oleh admin untuk verifikasi dokumen. Kalau misalkan dokumennya valid, akun penerima akan terverifikasi. Tapi kalau tidak, akan kembali
untuk upload dokumen verifikasi. Kalau valid, setelah akunnya terverifikasi, user akan login sebagai penerima dan akan masuk ke dashboard penerima. Selanjutnya, user akan dapat memilih lokasi, terus akan melakukan filter dan cari barang, lalu lihat barang, selanjutnya akan pilih barang sesuai kebutuhan, lalu akan buat permintaan barang, selanjutnya akan komunikasi via chat dengan donatur, dan donatur akan mengupdate status kalau barang tersebut sedang dikirim, lalu penerima juga dapat melacak status, donatur juga dapat melacak status. Setelah itu, penerima akan mengonfirmasi barangnya kalau sudah diterima. Nah, nanti penerima akan mengupdate, lalu akan disimpan ke riwayat penerimaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf, masih off mic. Oh ya, jadi di sini ada sequence diagram. Kita bakalan mulai dari yang utama dari aplikasi kami, yaitu proses login dan pendaftaran. Nah, yang pertama harus inisiasi dulu, proses dimulai dari user atau pengguna. Jadi saat pengguna membuka halaman login, nah UI kami langsung mengirimkan request ke sistem. Nah, respon awalnya apa? Sistem respon dengan menampilkan formulir. Nah, di sini pengguna mengisi data, email, atau password. Saat tombol ditekan, UI melakukan submit data kembali ke sistem. Nah, ada proses validasi yang penting di sini. Jadi sebelum data menyentuh penyimpanan, sistem melakukan self-validation atau pengecekan format. Jika lolos, sistem baru berbicara dengan database. Nah, selanjutnya ada sistem bertanya ke database apakah email dan password ini sudah cocok, seperti itu. Jika cocok, database akan memberikan akun. Jika ini pendaftaran baru, maka database akan menyimpan data tersebut. Nah, hasil akhirnya apa? Setelah database memberikan lampu hijau atau confirmation, sistem akan memberitahu UI bahwa login berhasil dan user diarahkan masuk ke dalam aplikasi. Lalu di slide selanjutnya, ada alur donasi dan pelacakan. Nah, setelah login tadi, kita lihat fitur utama aplikasi ini bekerja. Di sini ada transaksi donasi. Nah, di sini tuh ada dua pihak yang saling berhubungan, yaitu donatur dan penerima. Jadi, buat dari sisi donaturnya atau monitoring, saat donatur ingin mengecek barangnya, UI meminta langsung status sekarang tuh ke sistem. Nah, sistem melakukan query ke database untuk mencari barang yang aktif. Nah, database mengembalikan atau dan donatur pun melihat bahwa barangnya tuh sedang dikirim atau apa gitu. Lalu dari sisi penerima atau action, nah ketika barang fisik tiba, penerima akan memberikan tombol konfirmasi di aplikasi. Jadi sistem akan menerima perintah ini dan langsung melakukan update status di database menjadi diterima. Nah, di sini ada kelebihan sistem ini bisa dilihat itu begitu database terupdate, sistem akan mengirim notifikasi otomatis ke donatur. Nah, saat donatur melakukan refresh, data akan diambil dari database yang sudah berubah statusnya menjadi selesai. Jadi, apa yang dilakukan penerima langsung diketahui oleh donatur. Gitu, karena mereka saling terhubung. Terus yang slide selanjutnya itu ada sequence untuk keamanan dan audit admin. Nah, jadi sistem kami ini nggak hanya mencatat transaksi, tapi juga mengawasi pengelolaannya. Nah, jadi yang pertama ada aksi admin ini apa sih? Jadi ketika seorang admin melakukan perubahan sensitif atau misalnya mengedit data user, nah sistem tidak akan langsung mengubahnya langsung. Jadi ada catatan log atau audit trail, jadi di mana sistem menangkap identitas admin dan waktu kejadian, lalu menyimpannya dulu ke tabel log di database. Nah, ini disebut logging. Terus ada eksekusi ganda atau setelah catatan log aman, barulah sistem mengizinkan perubahan data utama dieksekusi di database. Jadi setiap perubahan data memiliki jejak digital yang tidak bisa dihapus. Nah, selanjutnya itu aja. Terus slide selanjutnya ada struktur datanya atau kelas diagramnya. Jadi, sekarang kita bedah struktur kerangkanya atau blueprint aplikasi ini. Jadi yang pertama ada
di sini tuh ada konsep inheritance. Jadi kotak paling atas itu user. Nah, ini adalah induk atau superclass. Di bawahnya ada donatur dan penerima. Nah, mereka berdua ini adalah anak atau subclass yang mewarisi sifat-sifat user seperti punya email dan password, tapi punya fitur unik masing-masing. Yang kedua ada validasi penerima. Khusus penerima, sistem mewajibkan adanya hubungan dengan dokumen. Nah, ada fungsi upload dokumen yang harus dijalankan agar akun mereka ini valid. Nah, terus makanya status valid itu di sini boolean. Terus ada hubungan barang dan permintaan. Nah, jadi yang ketiga ini inti aplikasinya ada di tengah. Jadi barang donasi objek ini terhubung erat dengan permintaan barang. Ini artinya setiap donasi yang masuk tuh harus jelas tujuannya atau setiap permintaan harus jelas barang apa yang dibutuhkan. Terus yang keempat ada fitur pendukungnya. Terakhir ini, yang keempat ini, sistem tuh melengkapi diri sendiri dengan kelas chat atau untuk komunikasi pesan. Nah, dan riwayat ini digunakan untuk menyimpan sejarah atau log atau history transaksi yang nggak boleh hilang tadi. Jadi demikianlah alur lengkap sistem Rebox ini dimulai dari pengguna login, sekuensi yang pertama tadi, lalu interaksi donasi antara pengguna, lalu pengamanan data, lalu didukung oleh struktur database yang kokoh dan saling terhubung dijelaskan di kelas diagram ini. Sekian dari saya. Oke, teman-teman, terima kasih atas presentasinya. Mungkin di sini saya mewakili dari kelompok Agile. Saya akan menutup presentasi tugas besar pada mata pelajaran PPL kali ini. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.